Nah, kemarin penulisan huruf kapital itu digunakan pada nama orang, nama hari, nama bulan, nama tempat, dan nama singkatan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan pada yang pertama, nama Tuhan. Yang kedua, kata ganti Tuhan seperti Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, nama agama seperti Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa perhatikan penulisan huruf kapital pada contoh nama Tuhan. Alam semesta dan seisinya adalah anugerah Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Nah, di situ kata Tuhan itu ditulis dengan huruf merah yang artinya itu harus ditulis menggunakan huruf kapital, huruf pertamanya. Yang kedua adalah penulisan huruf kapital pada pengganti nama Tuhan. Contoh 1, setiap umat beragama harus beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Semua peristiwa adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Sama seperti yang sebelumnya, huruf yang ditulis dengan warna merah itu harus ditulis menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Tuhan yang Maha Esa. Huruf Y, huruf T, huruf M, dan huruf E itu harus ditulis menggunakan huruf kapital pada contoh yang pertama. Yang ketiga adalah penulisan huruf kapital pada nama agama. Rudy beragama Islam, Clara beragama Kristen, Wena beragama Konghucu, Lami beragama Buddha. Nah, di situ ada nama agama. Islam, Kristen, Konghucu, dan Buddha itu juga harus ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, teman-teman bisa perhatikan teks cerita berikut ini. Kita cari kata mana yang salah dalam penulisannya. Rudy, Wena, dan Lami menjenguk Ibu Clara yang sedang sakit. Setelah tiba, mereka memberi dukungan dan semangat agar Clara sabar dengan ujian Tuhan. Ketika azan berkumandang, Rudy pamit sebentar untuk melaksanakan sholat karena hanya dia yang beragama Islam. Rudy berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa agar ibunya Clara segera sembuh. Nah, pada cerita tadi ada nggak kata yang salah dalam penulisannya? Kita cek, teman. Yang pertama ternyata ada kesalahan dalam penulisan nama orang, yaitu nama Rudy dan nama Clara. Yang kedua ada kesalahan dalam penulisan nama Tuhan. Dan yang ketiga adalah kesalahan dalam penulisan kata ganti Tuhan. Nah, kita cek lagi teksnya. Ternyata pada kata Clara itu huruf C-nya huruf kecil. Seharusnya ditulis dengan huruf besar. Lalu ada kata Tuhan, huruf T-nya seharusnya menggunakan huruf T besar. Lalu nama Rudy, R-nya harusnya juga huruf R besar karena itu adalah nama orang. Lalu ada nama agama yaitu Islam. Huruf I seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf besar. Lalu juga ada kata Tuhan. Rudy salah hurufnya, Tuhan yang Maha Esa itu juga seharusnya menggunakan huruf kapital. Huruf T, huruf Y, huruf M, dan huruf E itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jam. Di sini ada jam dinding, teman-teman bisa perhatikan. Itu ada 3 jarum jam. Nah, jarum jam yang berwarna merah, yang panjang berwarna merah itu untuk menunjukkan menit. Sementara jarum pendek berwarna biru itu untuk menunjukkan waktu yang ada pada saat itu. Sementara jarum jam panjang warna hijau itu untuk menunjukkan detik.
Nah, kita lihat bagaimana sih cara membaca jam ini. Nah, jam ini dibaca pukul 1 karena jarum pendek menunjukkan angka 1, tepat ke angka 1. Sementara jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi dia dibaca pukul 1. Lalu kita perhatikan cerita selanjutnya. Rudy, Lami, dan Wena pulang dari rumah Clara. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Rudy tiba di rumah pukul 3. Lami tiba di rumah pukul 4. Wena tiba di rumah pukul 5. Jika ditunjukkan menggunakan jarum jam maka akan seperti ini. Nah, jarum pendeknya ke angka 3, sementara jarum panjangnya ke angka 12. Dibaca pukul 3. Nah, jarum pendek menunjukkan angka 3 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Sementara untuk Lami, teman-teman bisa perhatikan. Itu jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12, jarum pendeknya ke angka 4. Dibaca pukul 4. Lalu untuk Wena, jika digambarkan menggunakan jarum jam seperti ini. Dibaca pukul 5, jarum pendek menunjukkan angka 5, jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, teman, cukup sekian ya. Terima kasih.